Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi tentunya dengan saya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana membuat anggrek macan atau Grammatophyllum scriptum, ada juga Oncidium dan Cymbidium menjadi subur ya. Jadi bagi ibu-ibu yang selama ini mungkin masih bingung, kenapa sih anggrek macan saya kok nggak subur-subur, Oncidium saya kok busuk bang, dan anggrek Cymbidium saya kenapa nggak berbunga-bunga? Kalian wajib tonton video ini sampai habis ya. Oke. Oh ya teman-teman cinta anggrek, bagi yang mungkin belum tahu, anggrek yang ada di depan kita ini adalah anggrek Grammatophyllum scriptum Parmea suresianum ya, dari Sulawesi Utara. Nah, coraknya indah ya, bunganya juga lebat. So, jadi pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara menyuburkan anggrek ini. Jadi tonton terus videonya ya teman-teman pecinta tanaman atau pecinta anggrek. Salah satu indikator bahwa anggrek grama kalian itu subur adalah terlihat pada akarnya ya teman-teman. Kalau akarnya sudah begini, otomatis yang lainnya itu akan mengikuti. Jadi bulbnya yang tadi misalnya keriput, dengan akarnya yang banyak seperti ini tuh menjadi segar. Kemudian tunas-tunas baru juga menjadi tumbuh. Nah, masalahnya adalah tidak banyak pecinta anggrek yang tahu bagaimana cara membuat anggrek Grammatophyllum scriptum atau anggrek macan itu akarnya menjadi gila seperti ini. Padahal sebenarnya mudah loh teman-teman, tapi kebanyakan pecinta anggrek terutama itu nggak bisa ya, terutama ibu-ibu tuh nggak bisa. Oke baik teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Jadi anggrek grama itu teman-teman di habitat aslinya itu dia tumbuh di atas pohon teman-teman yang tinggi seperti itu, dan dia kurang media. Jadi kalau di alam itu dia cuma nemplok aja gitu di batang pohon gitu. Nah caranya jadi kita tiru bagaimana cara dia hidup di alam. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tanam dia di dalam pot kayak gini, usahakan potnya itu pot yang agak tinggi, jadi jangan yang kayak ndeplok di tanah gitu. Seperti itu ya teman-teman, yang pertama. Kemudian jangan ditimbun pakai media tanam. Misalkan kalian ada di dalam pot kayak gini nih, nah arangnya itu di bawahnya aja, di bawahnya gramanya taruh di atasnya gitu. Cuman kayak gitu aja, kalian cuman usahakan gimana caranya dia nggak gerak atau nggak roboh. Nah dengan cara seperti itu biasanya akarnya itu malah menggila ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian timbun nih, biasanya susah untuk tumbuh. Kemudian kalau ditimbun juga kan dia rawan lembab ya teman-teman. Grama itu nggak suka dengan media tanam yang terlalu lembab. Nah ini nih salah satu contoh cara menanam grama yang bagus ya teman-teman. Jadi di atas kayak gini, terus media tanamnya cuma sedikit aja tuh, ditaruh di bekas kipas angin gini, kemudian digantung tuh, akarnya bisa jadi kayak gitu ya teman-teman. Itu kayak meniru gimana grama itu hidup di habitat aslinya kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan yang rawan busuk itu, misalkan teman-teman taruh dia di dalam pot, terus di bawah-bawah media tanamnya kebanyakan, lembab, itu tuh biasanya yang pertama akarnya itu nggak mau tumbuh atau nggak mau lebat kayak gitu. Yang kedua rawan busuk ya teman-teman ya. Nah maka dari itu teman-teman, kalau saya nih lo ya, biasanya saya sangat jarang buat nanam grama kayak gini itu di dalam pot ya. Biasanya cuma saya tangkringin aja gitu di atas pot, di atas kayu. Jadi kayunya itu saya potong, kemudian saya tancap di dalam pot kayak gini, kemudian gramanya saya templokin di atasnya kayak gini. Nah lihat, kalian bisa lihat lah akarnya itu jadi gimana, lihat nih. Jadi cuman gitu aja, grama itu nggak suka di dalam pot gitu, pengap dan rawan busuk. Lihat, kalian bisa lihat sendiri akarnya. Kemudian bulbnya gede-gede tuh, ini juga banyak akar aktifnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan gondrong coy, gondrong akarnya. Nah yang paling susah dari grama tuh itu bikin akarnya kayak gini. Kalau misalkan udah kayak gini tuh berbunga atau subur itu semuanya mengikuti teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat sendiri tuh, gendut-gendut apa, no keriput klub ya. Jadi kalau misalkan salah satu indikator grama kalian itu kurang sehat tuh biasanya bulbnya keriput-keriput ya teman-teman. Atau mungkin apa ya, dia nggak ada daunnya sama sekali, nggak mau tumbuh tuh. Nah ini nih salah satu contoh, ini baru saya tanam ya teman-teman. Nih lihat, saya tangkringin aja, lihat tuh, tangkringin kayak gini tuh, beberapa minggu dia udah bertunas dan akarnya itu udah menjalar kemana-mana. Lihat nih, saya tangkringin aja, nggak kayak ditimbun di mana, diikat aja, karena di alamnya grama itu tumbuhnya kayak gini teman-teman. Lihat tuh,
cuman diikat-ikat aja, nggak kayak di mana ya, di dalam pot gitu. Jadi kayak gini aja, nggak terlalu kayak ya gimana tuh, akarnya udah mulai tumbuh-tumbuh keluar-keluar. Nah ini fase pertamanya, nanti setelah ini baru nanti akarnya itu akan menjadi banyak seperti yang pertama tadi ya teman-teman ya. Nah ini salah satu contoh yang akarnya banyak ya teman-teman. Dia tumbuhnya saya taruh di atas sabut kayak gini nih, lihat, kalian bisa lihat akarnya gila-gila ya, tuh lihat. Nah dan tuh, jadi taruhnya di tempat tinggi kalau gerama itu teman-teman. Jadi suka tempat yang banyak angin, tinggi, yang dengan media tanam yang tidak terlalu menyerap air atau tidak terlalu basah atau tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Coba teman-teman lihat di sini, boom, nih lihat, gemuk dia, lihat ya. Oke, jadi usahakan kalau kalian mau nanam gerama atau selalu gagal nanam gerama, usahakan dia taruh di tempat yang tinggi karena penempatan itu penting sekali, dan media tanamnya jangan terlalu banyak, jangan basah. Terus bagus banget misalkan ada pohon di depan rumah, kalian templokin aja, itu biasanya dia subur teman-teman ya. Oke, nah untuk cahaya nih teman-teman, sekarang cahaya kita bahas gerama. Cahaya, nah gerama itu ya teman-teman senang tempat yang banyak cahayanya. Nah kayak gini nih, cahayanya banyak, ini sampai kuning kayak gini. Jadi gerama tuh lebih tahan banting kalau dia kelebihan cahaya daripada kekurangan cahaya. Kalau misalkan kalian letakkan di tempat yang terlalu gelap, itu biasanya rawan busuk ya teman-teman. Tapi kalau misalkan terang, ini saya kasih paranet, kenapa? Karena ya terlalu panas kalau menurut saya teman-teman, dan dia sebenarnya oke-oke aja, cuman saya nggak suka aja ngelihat kalau daunnya terlalu kuning gitu. Jadi kalau di sini di tempat saya ini gerama itu rata-rata mendapatkan cahaya 40 sampai dengan 50% ya teman-teman. Jadi tuh terang. Jadi gerama itu nggak suka tempat-tempat yang gelap. Jadi meskipun misalkan cahayanya itu tidak terkena langsung, tapi dia sukanya kayak di deket-deket sinar gitu loh, terang gitu loh. Paham nggak sih? Ya, jadi jangan sampai kalian letakkan di tempat yang terlalu gelap. Dia kuat di tempat yang full matahari gitu, dari pagi sampai sore kuat, tapi biasanya daunnya kuning ya teman-teman. Sebaiknya pas saja sih kalau menurut saya, 50 sampai 60% cahaya itu bagus banget untuk daun gerama, biar dia nggak kuning-kuning banget gitulah. Ya, terus selanjutnya nyiramnya sama mupuknya gimana bang? Jadi kalau mau mupuk kalian bisa pakai sebenarnya pupuk apa aja. Kalau misalkan kalian mau akarnya tumbuh banyak, kalian pakai pupuk pertumbuhan. Kalau mau misalkan nggak berbunga-bunga nih, mau nyoba siapa tahu berbunga, ya pakai pupuk pembungaan. Nah biasanya saya nyiramnya pakai sprayer ya teman-teman. Jadi jangan digocor ke apa ya namanya, ke rumputnya gitu, karena kan dia basah banget jadinya, takutnya nanti malah busuk. Jadi di spray saja kayak gini. Saya biasanya kalau misalkan di spray itu spray embun halus-halus gitu teman-teman. Jadi tinggal di spray batang, spray daun, biar dia tuh basahnya kayak gini merata gitu. Jadi kalau kalian misalkan belum punya spray, misalkan beli spray, begitu juga dengan di pupuknya ya teman-teman. Saya juga kalau di pupuk pakai spray kayak gini. Pokoknya terserah pupuk apa aja mau teman-teman pakai, yang penting dosisnya tepat. Oke. Nah kita lanjut ke anggrek Oncidium ya. Oke ya teman-teman, ini salah satu Oncidium saya. Ini adalah Americana. Jadi tanamnya itu kira-kira kalau misalkan teman-teman masih ingat videonya kira-kira 6 bulan yang lalu, perkembangannya sudah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri indikator sehatnya itu apa bang ya. Tetap ya, untuk indikator kesehatan yang utama itu kalau anggrek ini itu akarnya. Teman-teman bisa lihat sendiri akarnya, lihat tuh sudah menggila kemana-mana, dan tunasnya itu ada di mana-mana juga, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah kalau misalkan teman-teman belum lihat videonya gimana kita nanamnya 6 bulan yang lalu sampai dia jadi selebat ini udah sering berbunga ya teman-teman, cuman saya nggak sempat buat videoinnya. Ini videonya kira-kira 6 bulan yang lalu tuh kayak gini nih teman-teman ya. Jadi dia hanya berupa ini nih kayak gini, berupa tanaman kayak gini aja. Kemudian dari tanaman kayak gini kemudian diikat menggunakan media tanam, sabut kelapa, akar kadapa, dan batang pohon. Jadinya kayak gini nih teman-teman. Oke, ini hari pertama. Kemudian setelah 6 bulan itu perkembangannya sudah menjadi seperti ini teman-teman.
Ya seperti ini ya teman-teman. Ini umurnya setelah 6 bulan tuh yang dari beberapa jadi kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman atau ibu-ibu sekalian di rumah yang sering nanam oncidium itu sering busuk nih, salah satu solusinya adalah kalian caranya kayak gini. Jadi kayak gini kalian tanam, kalian ikat, akarnya keluar-keluar kayak gini nggak apa-apa, karena oncidium itu termasuk juga dalam anggrek kayak pipit ya teman-teman. Jadi dia no problem akarnya keluar-keluar, yang penting kalian rajin siram aja. Kalau kayak gini dia aman ya teman-teman. Jadi selama kayak gini dia nggak pernah ada yang busuk sama sekali satupun, dan jangan pernah sampai ada gitulah. Nah ini perawatannya mudah ya. Kalau udah kayak gini tuh anggrek ini kayak rumput ya teman-teman, tinggal kalian semprot aja kalau dia basah, kalau dia kering maksud saya. Kalau nggak hujan tuh kalian semprot. Ini full matahari, full hujan, jadi dia terkena sinar matahari itu kira-kira sampai jam 11-an ya teman-teman, dari pagi sampai jam 11, dan dia aman-aman aja. Lihat nih, jadi cara tanamnya juga hampir sama dengan gerama, di dalam potnya kasih tiang kayu, kayunya kalian bisa pakai apa aja, kayu yang kuat yang nggak mudah lapuk, kemudian diikat di atasnya dan tarah, jadilah kayak gini dia ya. Jadi salah satu contoh buat ibu-ibu mungkin yang selama ini nanam anggrek oncidium itu di dalam pot selalu busuk, kemudian nggak bisa lebat, anaknya nggak banyak nih. Salah satu solusinya coba tanam dengan cara seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke anggrek cymbidium ya. Oke teman-teman, anggrek yang selanjutnya adalah anggrek cymbidium ya teman-teman. Jadi ini adalah anggrek cymbidium golden boy. Bagi ibu-ibu yang mungkin selama ini udah beli anggrek ini terus kok nggak bunga-bunga ya bang, terus kok susah tumbuh, kok beli cymbidium yang lain kok susah bunga. Jadi teman-teman, anggrek cymbidium itu memang ada beberapa yang susah berbunga di dataran rendah. Nah tempat saya ini kan dataran rendah, jadi kalau misalkan teman-teman ada tinggalnya di dataran rendah dan pengen punya anggrek cymbidium, maka saya sarankan salah satunya adalah golden boy yang seperti ini, kemudian juga ada chain ruby dan beberapa yang lainnya. Tapi kalau misalkan teman-teman belinya cymbidium yang ini ya, cymbidium yang seperti ini ya teman-teman, sering disebut dengan cymbidium ausi. Jadi dia memang agak susah berbunga kalau misalkan teman-teman tinggal di dataran rendah. Jadi dia bisa berbunga biasanya itu di tempat-tempat yang dingin ya teman-teman, di dataran menengah atau dataran tinggi. Jadi salah satu solusinya misalkan teman-teman pengen punya anggrek cymbidium yang bisa berbunga ya ini namanya golden boy. Dia bisa berbunga di dataran rendah, terus tumbuhnya mudah juga ya teman-teman. Jadi ini kira-kira 6 bulan yang lalu saya tanamnya, dan penampakannya 6 bulan yang lalu itu seperti ini teman-teman. Ya, jadi penampakannya seperti ini 6 bulan yang lalu tuh. Dia dikirim dari Malang kalau tidak salah. Kemudian saya tanam menggunakan media tanam yang pertama tanah subur, kemudian sekam dan daun bambu, tinggal diaduk-aduk kayak gini aja teman-teman. Nah, jadi kalau sudah dimasukkan ke dalam media tanam, penampakannya kayak gini nih. Jadi kalau kalian udah masukkan, dia penampakannya seperti ini nih teman-teman. Jadi pertama saya kasih media tanam itu agak banyak spotnya kayak gini, tapi lama-lama dia media tanamnya itu jadi padat ya teman-teman, karena tadi itu ada daun bambu ya. Jadi dia daun bambunya kan terurai jadi tanah, jadi dia agak berkurang kayak gitu tuh. Jadinya 6 bulan kemudian tuh jadi seperti ini, dan media tanamnya jauh lebih padat ke bawah ya teman-teman, karena tadi itu pakai media tanam daun bambu banyak ya, mungkin daun bambunya jadi tanah terus dia padat ke bawah. Jadi ini perawatannya mudah ya teman-teman. Ya, sinar mataharinya saya ini 40% ya teman-teman. Jadi dia terkena sinar matahari itu sampai jam 10 aja kalau di saya sini aman nih, dan dia subur. Terus penyiramannya juga siram kalau kering, pupuknya juga teman-teman bisa pakai pupuk aja, tapi ini nggak saya pupuk sama sekali sebenarnya, dia berbunga aja kayak gini nih. Paling saya siram-siram air beras kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi mudah sebenarnya. Jadi teman-teman harus fokusnya itu sebenarnya gimana caranya bikin dia subur dulu. Bunga itu pasti bonusnya ya. Jadi kalau udah subur terus belum berbunga juga, coba dipupuk pembungaan atau sabar aja, oke? Karena anggrek kalau misalkan udah saatnya berbunga itu pasti dia berbunga, terutama yang memang bisa berbunga di dataran rendah, oke? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya informasi sharing kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton videonya sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Kalau misalkan teman-teman mulai lihat penampakan anggrek saya kok yang di belakang sana itu agak gimana, karena baru pindahan teman-teman, jadi dia agak-agak stres gitu ya. Yang di sebelah sana itu anggrek bulannya karena ketumpuk-tumpuk waktu dikirim kemarin. So sampai bertemu di video selanjutnya. Happy gardening, bye.